Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Persib Bandung melawan Borneo FC dengan skor 3-1 kemenangan untuk Persib Bandung dalam lanjutan laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025-2026. Nah, sebelumnya kami mau mohon maaf dulu kalau podcast ini absen dalam 2 bulan ke belakang karena satu dan lain hal, sehingga kita terkendala ya untuk produksi podcast gitu ya, dari alat-alat kami yang ada isu, sehingga ya tidak bisa menemani teman-teman untuk mendengarkan review match dari kami seperti biasanya. Nah, tapi di Instagram kami di @matapersib itu kami masih selalu untuk ada live comment, live react dari pertandingannya, analisis atau opini, juga diskusi sama teman-teman pecinta sepak bola semua, utamanya juga Boboto. Jadi pastiin untuk follow Instagram kami di @matapersib dan kita ngobrol bareng-bareng seputar pertandingan Persib, seputar taktikal, analisa dan lain-lain soal Persib Bandung. Seperti itu. Oke, kita langsung review melawan Borneo yang baru berakhir beberapa jam ke belakang tadi ya. Jadi ini adalah laga tunda yang mana karena ini ditunda sampai ke Desember, jarak klasemen ini jadi udah mulai terpetakan gitu. Apalagi Borneo juga ada sebelum kalah lawan Bali ada di dalam tren positif 11 kemenangan beruntun yang membuatnya sangat perkasa di puncak klasemen di Desember ini gitu. Sehingga membuat laga ini menjadi punya tensi dan urgensi yang sangat tinggi gitu ya, karena Persib pun lagi mencoba mengejar Borneo, memperkecil jarak di klasemen, sehingga laga ini menjadi laga yang sangat penting dan genting bagi Persib Bandung dalam perburuan gelar juara gitu. Beda kalau misalnya laga ini di pekan keempat tetap dijalankan seperti biasa ya, itu akan bikin mungkin kedua tim juga masih dalam mencari formula terbaik penampilannya gitu ya, karena di pekan keempat juga itu Haye dan Eliano juga baru bergabung gitu, jadi mungkin masih adaptasi, baru diregistrasi dan belum menemukan bentuk permainan terbaiknya saat itu. Jadi bersyukur kalau ini laga ditunda dan jadinya seru gitu untuk laga yang dari posisi 1 gitu, Borneo melawan Persib yang ada di posisi ketiga klasemen seperti itu. Jadi kemenangan ini bukan hanya penting bagi Persib tapi juga penting bagi Persija ya, karena ya Persija juga sedang dalam misi memperkecil jarak dengan Borneo FC seperti itu. Jadi wajar kalau di laga ini tekanan cukup tinggi bagi Persib, dan kita coba bahas dari line up-nya terlebih dahulu ya. Ini di laga dengan syarat tekanan yang tinggi ini ada yang mengagetkan ketika di line up yang dipasang kiper adalah Fitrah Maulana yang notabene adalah kiper ketiga kita gitu. Jadi memang di beberapa hari sebelum pertandingan itu Bojan sempat mengabarkan update dari tim bahwa Adam Alis masih belum bisa tampil, lalu Andre Jung juga sama cedera, dan Teja kondisinya 50-50 gitu. Yang saya pikir itu Teja awalnya hanya disimpan Bojan ya, menjadi sedikit cywar atau main games gitu dari Bojan ke tim lawan untuk bilang kalau Teja ini absen gitu supaya tim lawan lengah. Tapi rupanya ternyata Teja memang belum siap tampil dan masih cedera gitu. Dan di sini yang tidak diduga adalah Fitrah Maulana yang ditampilkan sebagai kiper ketiga Persib di line up. Fitrah ini juga tadi tampil baik dan sangat layak untuk bisa menjaga gawang Persib gitu ya, yang belum tentu Adam Sibek juga bisa tampil bagus gitu. Ketika debutnya kemarin yang kita kalah lawan Persita aja, secara penampilan debut malah Fitrah jauh lebih baik gitu, dengan tekanan yang sangat tinggi juga melawan Borneo gitu dibandingkan dengan melawan Persita saat Adam Sibek debut gitu. Ini Fitrah tadi penampilannya jauh lebih baik, tenang, lugas, pengambilan keputusannya juga oke, motong-motong bolanya juga oke, yang mana ini jadinya lega gitu ya, punya pengganti atau backup Teja yang potensial seperti itu. Nah, sementara untuk Borneo FC juga di sini Rivaldo Pakpahan tidak
tampil karena dipanggil oleh timnas dan regulasi U23-nya, yaitu benar tadi sama seperti Persib di Borneo juga digantikan oleh Komang Teguh gitu si Rivaldo Pakpahan ini. Dan tadi Borneo seperti memasang 5 back sejajar di belakang gitu dengan personilnya ini ada Christophe Nduwarugira, Komang Teguh, El Husaini, Fajar Fatur Rahman sama si Cak Sambu gitu ya. Jadi mereka menyisakan 2 gelandang mereka itu Juan Villa sama Kei Hirose ini di depan 5 back sejajarnya, dan sisanya ini di barisan 3 penyerang depannya, yaitu Joel Vinicius di CF, Sihran di sayap kanan, dan Peralta di sayap kiri. Jadi memang Borneo sangat terlihat menghindari duel di lini tengah gitu dengan memundurkan satu pemain belakangnya si Kak Sambu gitu. Jadinya tadi di babak pertama memang jalannya pertandingan ini ada di Persib kontrolnya. Borneo menerapkan garis pertahanan yang rendah, cukup rendah, hanya menyisakan Joel Vinicius. Itu pun Joel Vinicius posisinya itu tidak ngepres build up Persib dan ada di setengah lapang gitu. Jadi memang mereka tampil wait and see, bermain bertahan, sabar, low block, tapi tidak banyak inisiatif untuk keluar ngepres, mengganggu build up progresinya Persib. Seperti itu. Jadi mungkin memang mereka hanya ingin fokus menutup jalur-jalur passing Persib supaya sirkulasi bolanya Persib ini tidak lancar ke depan. Dan memang itu sedikit banyaknya berhasil, terutama progresi ke sayap gitu. Tetapi Bojan Hodak mengantisipasi dengan membuat Tom Haye dan Luciano Goicoechea, Lucho, untuk juga banyak bantu maju gitu. Mereka tampil sebagai nomor 8 yang pergerakannya mobile untuk bisa support sampai ke half space kanan dan kiri gitu. Lucho di kanan, half space kanan, Tom Haye di kiri. Bahkan kalau di kiri sendiri itu Tom Haye tadi beberapa kali juga permutasi dengan Etam gitu. Haye yang ada di kelebaran dan Etam yang masuk ke half space kiri. Ini membuat Persib jadi menang jumlah saat melakukan progresi, dan si Borneo zonal markingnya jadi sangat-sangat diuji gitu, dan mereka sejauh babak pertama memang bisa tampil disiplin gitu sih. Untuk Persib itu ketika ada di area gelandang bertahan Borneo itu lumayan susah tuh untuk nembus, untuk coba umpan gitu. Makanya beberapa kali langsung inisiatif crossing menuju kepalanya Ramon gitu ya, dan beberapa kali juga Ramon di situ berhasil untuk melakukan heading yang sebenarnya ada juga 2-3 peluang emas Ramon lewat sundulan yang berhasil di stop sama Nadeo Agawinata gitu. Jadi Persib defaultnya bermain possession dengan umpan-umpan pendek, tetapi ketika bola udah ada di sayap itu rata-rata tadi dilakukan dengan crossing, karena yaitu pemain-pemain Borneo ini udah numpuk seperti itu. Nah, kita tahu kalau di Borneo ini salah satu kekuatan utamanya adalah sayapnya ya. Salah satunya adalah Peralta yang menjadi aktor serangan Borneo sejauh ini yang membuat mereka ada di tren yang sangat positif di 11 kemenangan beruntun. Tadi itu Peralta cukup di marking dengan ketat oleh Frans Putros. Jadi Frans Putros ini main marking Peralta, sementara zonanya si Putros ini diisi sama William Barros yang track back ke belakang. Jadi ketika dalam out of possession, struktur Persib ini seperti jadi 5 back sejajar, dan back kanannya itu adalah si William Barros yang turun gitu. Sementara Putros fokus untuk menjaga off the ball-nya si Mariano Peralta. Ya, ini kita tahu kalau Peralta juga di musim lalu menjadi momok ya bagi Persib yang berhasil mencetak gol 2 kali dengan titik yang sama. Jadi ya Bojan Hodak sangat belajar dari pengalaman di musim lalu gitu. Dan ini juga salut untuk work rate-nya si William Barros yang selalu bantu pertahanan. Bantu pertahanannya juga dalam banget sampai bisa jadi sejajar dengan 4 back kita gitu. Ini membuat Persib aliran bolanya di babak pertama itu memang lebih condong ke porosnya Beckham di sisi kiri gitu. Jadi banyak dialirkannya ke Beckham ketimbang ke sisi kanan. Karena tadi William Barros itu lebih banyak starting pointnya ini malah dari belakang gitu, karena abis bantu bertahan gitu, bantu Putros. Dan Persib pun zonal markingnya tadi oke gitu. Jadi kedua tim ini tadi sama-sama menampilkan pertahanan yang solid,
ya tidak heran kalau kedua tim ini juga menjadi dua tim yang kebobolan paling sedikit di liga sampai saat ini gitu. Nah, Persib mengontrol karena tadi si Borneo tidak banyak press, tidak terlalu agresif, Persib pun mengontrol dengan tempo yang cukup lambat gitu, sabar membuka ruang, memancing pemain-pemain Borneo walaupun ya nggak terlalu sering kepancing gitu, sampai akhirnya kita tertinggal lebih dulu karena ada kesalahan passing dari Lucho di sisi half space kanan ya. Jadi tadi kan dibilang kalau Lucho dan HY ini sering support sampai ke depan ke area half space kanan dan kiri. Nah, ini tadi kesalahannya itu berawal dari posisi half space kanan ketika Lucho lagi mau kombinasi ya di situ sama Putros kalau nggak salah. Tapi umpannya Lucho ini malah ngarah ke pemain Borneo yang langsung diberikan ke Peralta, dan Peralta di sini jeli melihat Vinicius yang udah coba berlari cari ruang, kasih umpan direct ke Vinicius. Di situ udah ada head to head dengan Barba kalah body, dan udah sangat enak untuk jual Vinicius ini apa namanya 1v1 dengan Fitrah, dan ya udah itu banyak banget pilihan dari 1v1 itu. Kita tidak bisa salahkan Fitrah, tidak bisa menunjuk gitu kalau Fitrah yang jadi salah atas gol ini itu sangat tidak bijak gitu, karena ya ini posisi 1v1 tanpa gangguan sedikit pun karena Barba udah jatuh kalah body dari Vinicius. Ya siapapun kipernya ini sulit gitu. Vinicius di sini sebagai striker bisa menempatkan bola kemana aja, bahkan bisa gocek juga, dan saya yakin ini gol dengan XG yang sangat tinggi gitu. Makanya ya wajar kalau kita kebobolan kecolongan dari satu kesalahan yang berawal dari salah passingnya Lucho ini gitu. Jadi taktiknya Borneo memang berhasil untuk tadi wait and see, sabar sampai Persib melakukan kesalahan, dan akhirnya ya kita dihukum lewat counter yang sangat apik dari Borneo gitu, yang diawali inisiasi oleh Mariano Peralta yang mengirimkan umpan direct ke si Joel Vinicius. Nah, tadi ada momen menarik juga ya dari Joel Vinicius. Jadi si Vinicius ini sempat mau selebrasi Wakanda pakai topeng, tapi dicarekan gitu ya, dilarang sama teman-teman Borneo yang lainnya, entah kenapa gitu. Mungkin untuk menyuruh Vinicius ini respect mungkin ya, atau jangan terlalu jumawa dengan selebrasi atau apalah, nggak paham juga gitu. Coba drop opini bobotoh kenapa gitu tadi si Vinicius dilarang untuk selebrasi pakai topeng gitu, walaupun akhirnya ya semuanya pada selebrasi Wakanda Forever juga gitu, tapi topengnya ini nggak boleh dipakai padahal kayaknya udah disiapin sama si Vinicius di pinggir lapangan gitu. Itu salah satu momen menarik tadi sih ya yang terlihat di layar kaca gitu. Nah, Persib merespon gol ini dengan menaikkan tempo dan intensitas ya, sementara Borneo masih dengan pendekatan yang sama, masih dengan hati-hati, masih dengan wait and see, dan fokus zonal marking aja menutup jalur-jalur passingnya Persib gitu. Persib lebih sering mengirimkan crossing ke kotak penalti Borneo langsung. Si Ramon juga mendapatkan peluang lewat sundulan, mendapatkan peluang juga dari tendangan jarak jauh yang masih membentur mistar gawang gitu. Itu yang bikin si Ramon ini apes banget gitu. Harusnya sih udah bisa 2 gol gitu ya kalau nggak diblok sama Nadeo maupun nggak kena tiang gawang gitu tadi ya. Tetapi pada akhirnya gol itu tercipta di menit 42 menjelang babak pertama, yang mana ini juga menjadi bekal yang baik untuk Persib menjalani babak kedua gitu dengan skor 1-1 gitu, lewat awalnya pergerakan dari Beckham di sisi kiri yang memang dia mengirimkan crossing langsung yang sangat tepat ke Ramon Tangki, dan Ramon melakukan heading yang sebenarnya agak mundur gini gitu, tapi itu bolanya kenceng dan tidak tertahan oleh Nadeo gitu. Bolanya kena tepisan Nadeo, tetapi ya mungkin karena tadi headingnya kenceng jadi terdorong ke dalam, dan akhirnya Ramon pun pecah telur mencetak gol pertamanya di laga yang sangat penting dan membuat mental Persib naik lagi, anginnya dapat lagi untuk bisa remontada gitu di pertandingan ini gitu. Ini juga kredit tentu untuk Beckham ya, yang memang umpannya dari tadi selalu bagus gitu, dari sebelum menyamakan skor pun umpan-umpan crossing Beckham ini selalu on point.
Salah satunya yang sangat disayangkan adalah yang awal, yang Barros ya, di awal-awal babak pertama ada yang nyampe ke kakinya Barros, tapi tendangan Barros itu masih bisa diblok sama si Kak Sambu gitu. Jadi ya itu satu sama di babak pertama gitu, Persib bermain dengan baik, dan ketika lanjut babak kedua pun Persib semakin meningkatkan intensitas serangannya, semangat gitu, anginnya masih dipegang sama Persib, dan akhirnya kita mendapatkan momentum untuk bisa membalikan keadaan lewat Federico Barba yang berawal dari corner kick. Itu corner kick yang berawal dari Lucho. Di situ sempat terjadi kemelut, Barba jatuh, terus clearance dari pemain-pemain Borneo di kemelut set piece ini juga tidak terlalu baik. Jadi ketika bolanya dibuang lewat sundulan pemain Borneo, itu jatuh tepat di depan Barba yang udah bangun gitu. Jadi itu enak, Barba tinggal melakukan tendangan volley kenceng yang nggak bisa redam sama Nadeo Argawinata gitu. Dan 2-1 untuk Persib, kita berhasil comeback. Dan setelah skor 2-1 ini barulah Borneo FC mulai bangun, mulai meningkatkan si garis pertahanannya tadi yang rendah, mulai jadi agak tinggi, mulai coba build up dari bawah gitu, dan di belakang ini udah nggak lagi 5 back tapi 4 back ya gitu. Jadi udah mulai dimaju-majuin tuh posisi-posisinya supaya ya bisa menciptakan peluang gitu. Jadi karena Borneo ini dari awal seperti tidak ingin bermain terbuka gitu, seperti bermain aman, dan ini wajar ya karena saat ini ya Borneo baru saja kalah lawan Bali, dan jika memang ingin ingin bermain aman dan tidak mengambil resiko, ya itu wajar banget, apalagi mereka sedang bermain tandang gitu. Tapi ketika skornya sudah 2-1 ya mau nggak mau harus bermain terbuka seperti itu. Jadi Persib semakin mendisiplinkan pertahanannya gitu. Di sini Fitrah yang kita ragukan di babak pertama tidak terlalu banyak mendapatkan ancaman-ancaman yang berarti gitu. Jadi shoot on goal yang terjadi pun hanya yang dari Vinicius yang langsung terjadi gol gitu, one shoot one goal. Dan di babak kedua pun tidak banyak serangan yang bisa tendangannya ini nyampe ke si Fitrah gitu. Hanya ada satu tendangan dari lupa siapa ya, pokoknya itu dari Mauricio Souza kalau nggak salah ya, dari si Souza itu tendangan volley dari depan kotak penalti, dan itu berhasil ditahan dengan baik oleh Fitrah Maulana. Jadi total shot on goal, tembakan ke gawang Borneo yang mereka catatkan di pertandingan ini ya cuma 2, golnya Vinicius sama tendangan volley-nya si Souza tadi gitu. Koreksi kalau salah ya tadi, yang siapa yang tendang volley gitu, seingat saya si Souza tadi gitu. Nah, praktis di sini Borneo cukup frustasi gitu ya untuk bisa menembus pertahanan Persib gitu. Persib melakukan beberapa pergantian, yaitu merotasi Federico Barba oleh Julio. Di sini Julio yang memang secara fisikal lebih oke, juga lebih baik dalam melakukan marking kepada Vinicius Joel. Jadi secara body kalau di babak pertama kan Vinicius ini unggul banget lawan Barba maupun lawan Matricardi gitu, tapi lawan Julio tadi Vinicius tidak mendapatkan banyak ruang gitu. Sementara untuk di sayap, baik itu Sihran maupun Peralta juga ini masih dengan sangat baik dijaga secara zona oleh Eliano maupun Putros gitu. Peralta tidak mendapatkan momen-momen yang dia sukai, yaitu cut inside, dia tekuk-tekuk dikit lalu tendang flashing, itu tadi nggak dapat momen-momen kayak gitu ya karena Putros sangat disiplin dan pemain lain pun menjaga zona untuk menutup tendangan itu. Tendangan dari pemain Borneo juga itu sangat baik gitu. Momen paling peluang yang cukup emas itu ada peluangnya Sihran ya, yang dia dapat gocek, itu juga awalnya dari kesalahan pemain kita gitu. Jadi ada salah passing dari William Barros ketika di area kanan, salah passing ketika Barros ini mau coba passing ke tengah, itu di situ malah ada Sihran yang mencuri bola, gocek, cuman ya itu momentumnya hilang karena goceknya terlalu dalam dan akhirnya bisa diblok sama Eliano Renders gitu, dan hanya menghasilkan corner kick aja. Itu paling peluang Borneo terbaik, yang itu pun tidak menghasilkan shoot on goal ya gitu, dan gawang Fitrah sangat aman gitu di babak pertama maupun babak kedua.
paling di babak kedua ini dari Borneo udah mulai banyak melancarkan crossing yang itu juga berhasil dipotong dengan baik oleh Fitra. Jadi kita melihat tadi banyak sekali keputusan-keputusan Fitra yang dieksekusi dengan ketenangan gitu, dengan pede dan dengan positioning yang oke juga gitu. Jadi Fitra tadi bermain tanpa celah ya bisa dibilang gitu untuk debutnya ini, tidak terlihat tegang gitu, keputusannya oke, motong-motongnya gitu. Bahkan kalau kita lihat ke belakang lagi gitu, Kevin Mendoza aja kadang kalau motong bola-bola crossing itu suka kayak ragu gitu, maju mundur atau tangkapannya juga nggak lengket gitu karena dianya ragu. Nah kalau tadi Fitrah malah justru mantap gitu ketika motong. Dan ada satu momen di mana dilakukan quick long ball untuk counter attack dari Fitrah langsung ke Berginho. Itu juga umpannya Fitrah sangat visioner dan pas nyampe ke ruang di depan Berginho untuk dilakukan quick counter attack. Cuman sayang Berginho gagal take ons, gagal ngegocek Ahmad Agung kalau nggak salah ya. Nah itu jadi di babak kedua sendiri perubahan pemain Persib lebih ke rotasi ya. Di sini Franz Putros diganti karena ya dia menerima kartu kuning gitu. Putros diganti oleh Dewa, menggeser Eliano yang di posisi bek kanan. Eliano sama baiknya dengan Putros dalam menjaga Peralta supaya nggak ada ruang. Dan di kiri oleh Dewangga juga baru 1 menit di lapangan sudah bisa mengirimkan crossing yang sangat bagus ke Ramon gitu. Cuman tendangan Ramon menyambut crossingnya Dewa ini masih melambung ke atas. Lalu pergantian pemain berikutnya itu ya tadi masuk Berginho juga untuk rotasi Beckham yang udah mulai capek gitu secara stamina. Dan tadi ya Julio Cesar juga ganti Barba. Kita tahu dalam 2-3 pertandingan terakhir Barba selalu diganti karena ya memang baru sembuh sakit gitu ya. Jadi ya supaya terharu gelahnya. Jadi Bojan juga manajemen rotasinya juga sangat baik karena tahu kita juga nanti di tengah pekan akan melawan Bangkok, laga yang sangat penting juga hidup dan mati untuk Persib bisa melaju dari fase grup ACL2 seperti itu. Dan di menit ke-75 Sadil Ramdhani juga masuk di sini untuk menggantikan Ramon yang udah terlihat kram ya, beberapa kali mengeluh, dan ya Julio Cesar terakhir itu sama Sadil gitu untuk ganti si Barba tadi gitu. Dan pergantian ini membuat secara taktikal masih sama, jadi hanya refreshment aja karena stamina, tetapi ya sangat berpengaruh karena sayap Persib jadi masih segar untuk bisa diajak lari. Sementara untuk di Borneo sendiri back sayapnya ya masih dengan personil yang sama gitu. Tadi ada Fajar Fatur Rahman, Kak Sambu juga di kiri, yaitu yang bikin Borneo jadi kewalahan gitu ya untuk menghadapi Persib. Dan kalau teman-teman perhatikan di menit 80 ke atas itu Borneo kayaknya udah capek banget secara stamina, tampil udah banyak bengong gitu ya, strukturnya udah nggak sekompak sebelumnya gitu di babak pertama. Padahal secara skor ini masih bisa dikejar ya, 2-1 ini masih bisa disamakan kedudukannya, tapi justru serangan Borneo, pertahanan Borneo malah makin kendor gitu, malah jadi terpuguh gitu. Banyak momen tadi Berginho itu jalan jogging dan itu tidak dipres sama sekali, tidak direbut, tidak merasa kalau itu tuh bisa di counter gitu. Jadi Berginho tuh tadi banyak gocek-gocek sendiri sambil jogging, ngedelay bola itu ya didiemin sama pemain Borneo itu, nggak tahu kenapa. Ya secara stamina juga udah capek, frustrasi mungkin gitu. Dan kita juga kerasa banget Peralta di sisi kiri juga udah nggak ada tenaganya, beberapa kali kepleset, direbut bolanya juga mudah, dan ya nggak kayak biasanya lah gitu ya. Karena saya cukup sering nonton Borneo gitu di 11 pertandingan dengan kemenangan beruntun gitu, dan mereka ini fight biasanya sampai menit akhir itu selalu ada peluang, sehingga ya nggak heran kalau gol-gol mereka itu yang menjadi penentu kemenangan kadang banyaknya terjadi di menit-menit akhir. Tapi tadi leles gitu, aneh, makanya mungkin secara mental udah frustasi juga kalah gitu atau gimana ya nggak tahu. Tetapi yang jelas ini menguntungkan Persib sehingga Persib bisa kill the game di menit ke-94 lewat Sadil Ramdhani. Ini juga gol yang saya terlihat jadi sangat mudah gitu ya golnya Sadil ini, karena ya itu tadi pemain Borneo tiba-tiba ngumpul berempat bengong
lihat-lihatan bolanya dibuang dan Persib di situ masih ada pemain-pemain yang segar, salah satunya Nazril juga yang masuk ya di menit 90-an. Yaitu Nazril enak gitu untuk eksploitasi lini tengah si Borneo. Dan akhirnya bola kayak digeser doang dikit ke Sadil Ramdhani di barisan belakang backnya Borneo, dan Sadil ya tinggal one on one dengan Nadeo, dan ini jadi gol yang kill the game, tapi ya terkesan sangat mudah gitu karena pemain Borneo-nya bengong ya kumaha deui gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang ternyata secara mental udah drop, ya kita juga nggak tahu ya, ini hanya asumsi aja, tapi ya yang jelas ini jadi menguntungkan untuk Persib gitu. Borneo tidak terlihat inisiasi untuk menyamakan kedudukan, walaupun additional time yang diberikan 7 menit gitu, itu tuh lumayan pisan untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi tidak dimanfaatkan oleh Borneo. Seperti itu. Jadi ini adalah kemenangan yang nyaman, main catur ya di babak pertama setidaknya sampai ke pertengahan babak kedua, lalu kemudian itu tadi mentalnya Borneo drop di akhir-akhir babak kedua sampai selesai, dan Persib bisa memangkas jarak dengan Borneo saat ini hanya menjadi 5 poin saja. Klasemen Borneo di posisi pertama dengan 33 poin, Persija dengan 29 dan Persib dengan 28. Minggu depan laga tunda melawan Malut, kalau Persib menang, Persib ada di posisi kedua dan jarak poin dengan Borneo hanya tinggal menjadi 2 poin saja. Ini tentu jelas akan membuat tekanan ada di pemuncak klasemen, dan tidak menutup kemungkinan title contender untuk liga musim ini hanya menjadi terkerucutkan ketiga tim ini, yaitu Borneo, Persija, dan Persib Bandung gitu ya. We'll see. Yang jelas kita hadapi dulu padatnya Desember ini dengan baik ya. Minggu depan juga ada pertandingan hidup mati di ACL yang jika menang tentu ini akan menjadi mental boost untuk tim, karena Persib memastikan untuk lolos jelas, dan melawan Malut juga kita berbekal kemenangan melawan Bangkok, dan ya itu akan membuat mentalnya menjadi lebih siap lah ya lawan Malut dan menjadi lebih semangat gitu. Setelah itu baru ada jeda 7 hari sebelum melawan Bayangkara FC di tanggal 21. Oke, gitu dulu untuk review kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah informasi atau salah-salah kata, tolong diramaikan di kolom komentar pandangan teman-teman untuk pertandingan kali ini, dan kita sampai jumpa lagi di review match selanjutnya melawan Bangkok United. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib Bandung. Yeah.